Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kepada teman-teman semua di video tutorial praktikum survei pertambangan minggu pertama. Sebelumnya, perkenalkan, saya Tata Bahtera Negara dari Teknik Geodesi Angkatan 2016. Insya Allah pada kesempatan kali ini dan kesempatan kedepannya akan membersamai teman-teman semua di praktikum survei pertambangan ini. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu walaupun dalam kondisi COVID ini. Semoga tetap bisa mengikuti praktikum walaupun hanya bermodalkan materi yang terbatas. Termasuk untuk tutorial ini hanya berupa video saja. Baik, untuk mengawali, ada baiknya kita berdoa dulu mengawali praktikum pada hari minggu pertama ini. Berdoa disilahkan. Berdoa dicukupkan. Baik, sebelum kita mulai, pastikan teman-teman sudah memiliki software Surpak, sudah diinstal di perangkat komputer teman-teman sekalian, dan juga teman-teman sudah punya modul dan data yang telah diberikan oleh Ibu Ica. Baik, bisa kita mulai. Nah, teman-teman bisa buka software Surpaknya. Untuk persiapan mengawali pekerjaan apapun di Surpak, kita harus mengeset direktori yang kita gunakan. Nah, contohnya pada kesempatan kali ini, saya cari dulu. Nah, ini. Jadi klik kanan pada direktori yang akan kita set sebagai work directory. Oke. Di sini sudah tersimpan. Alasannya ini agar uh, seluruh penyimpanan data ke depan itu langsung tersimpan di direktori ini. Jadi tidak perlu mengeset ke mana folder-folder penyimpanan file-file ke depan nanti ketika melakukan proses data. Baik, materi pada praktikum minggu pertama ini itu ada menjadi dua bagian. Untuk bagian yang pertama mungkin kita bakal mereview sedikit, yaitu tentang pembuatan kontur. Teman-teman bisa buka modul di sini. Jadi kita bakal nge-review bagaimana pembuatan kontur. Oke. Dan yang kedua nanti kita akan melakukan perhitungan volume. Kita cari yang kedua. Melakukan perhitungan volume metode cut and fill menggunakan software yang sama, software Surpak. Oke, langsung saja untuk yang pertama, tahapan pembuatan kontur. Teman-teman telah diberikan data. Untuk membuat kontur, itu yang kita perlukan sebagai input adalah DTM. Nah, untuk membuat DTM yang kita perlukan adalah ya tentu saja data-data titik-titik ketinggian. Karena nanti dari titik ketinggian tersebut bakal diinterpolasi sehingga dapat menghasilkan DTM. Nah, di mana data titik ketinggian itu? Nah, sudah disediakan nama datanya. Sebentar. Ini ya, original 100.str. Nah, untuk menginput ke dalam itu bisa diklik kiri tahan terus di drag ke workspace atau bisa klik kanan open. Oke, nah sini sudah terbuka. Teman-teman bisa melihat di sini ada sudah membentuk ya sebenarnya. Hanya saja di sini data string itu nilainya berbeda-beda, maka akan menunjukkan warna yang berbeda-beda. Nah, ini ada warna pink, kuning, biru menunjukkan stringnya yang berbeda. Oke. Langkah pertama untuk membuat kontur kita harus membuat DTM terlebih dahulu. Nah, langkahnya pilih surfaces. Mungkin teman-teman sudah tahu ini mereview sedikit sebagai pemanasan saja. Bisa dipilih create DTM from string file. Atau bisa juga create DTM from layer. Hanya saja kalau kita menggunakan create DTM from string file, hasil dari pembuatan DTM itu akan langsung menjadi file baru. Sementara ini masih belum ya. Oke, kita langsung saja. Nah, kita define string file yang bakal kita buat
DTM-nya, yaitu original 100. Oke, selebihnya biarkan. Nah, untuk break lines, kalau kita cek ini artinya strings itu, teman-teman bisa lihat di sini ya. Garis-garis string ini yang ada di sini itu kan sebenarnya terbentuk karena urutan survei ya. Ini bisa jadi mungkin total station atau dengan menggunakan GNSS, RTK atau apapun ya. Sehingga ini nih acak-acakan. Sementara kita mau membuat DTM itu tanpa pengaruh urutan dari string ini. Nah, contohnya begini. Jadi agar tidak terbentuk semacam dinding nanti di sini kalau kita bisa lihat. Di sini ya. Garis yang kuning ini tidak akan mempengaruhi interpolasinya sehingga itu kita uncheck. Bagian strings act to act as break lines itu kita uncheck. Karena string tidak bekerja untuk break line. Jadi break line tidak kita berlakukan di sini. Oke, langsung apply. Nah, di sini sudah ada lognya. Ini kita close saja. Nah, untuk melihat DTM-nya, iya, original DTM 100. Nah, salah satu yang penting dilihat di sini teman-teman ada layers ya. Untuk review sedikit, centang di sini artinya layer original 100 DTM ini adalah layer yang aktif. Sementara lambang seperti icon seperti mata ini itu nampak atau tidaknya, tampil atau tidaknya layer tersebut pada workspace. Oke. Sekarang kita, nah, ini hasilnya. Nah, bagaimana kalau misalnya tadi yang string itu sebagai break line dicek? Tadi kan kita uncheck. Nah, sekarang kalau dicek, teman-teman bisa mencoba ekspor sendiri. Teman-teman bisa lihat gimana perbedaannya. Oke, ini sudah jadi ya. Nah, dari DTM ini, kemudian baru kita bisa membuat kontur. Karena kontur itu merupakan interpolasi dari model permukaan. Dalam hal ini adalah DTM. Caranya, kita pilih surfaces. Di sini ada contouring. Kita akan melakukan kontur DTM file. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Kita masukkan data DTM-nya. DTM-nya yang kita masukkan di sini sudah ya. Nah, field to contour adalah Z karena tentu saja kita akan membuat kontur itu dari nilai ketinggian. Nah, untuk interval sesuai dengan modul, teman-teman bisa lihat itu untuk kita tes saja untuk 1 meter. Nah, di sini teman-teman mendefine namanya. Di sini saya buat minor saja. Nah, untuk kontur mayor sebenarnya itu opsional. Dalam hal ini kita akan membuat kontur mayor sehingga di sini harus kita cek, harus di checklist ya, create index contour file. Nah, terus kita define namanya. Nah, untuk indeksnya kita buat 10, jadi setiap 10 meter, oke. Kemudian di apply. Ini artinya sudah ada file bernama ini, kita override saja. Nah, oke. Ini sudah ya. Konturnya ada di mayor dan ada di minor. Sekarang kita lihat satu-satu. Untuk minor dulu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ada warna-warni ya. Untuk mayor seperti ini. Nah, namun untuk dari tampilan ada baiknya untuk kontur mayor memiliki warna yang sama seluruh kontur mayornya dan begitu juga untuk kontur minor. Nah, cara merubah ini adalah kita mengubah nilai string dari setiap segmen yang ada pada file kontur ini. Caranya edit string renumber range. Nah, seperti yang sudah disampaikan tadi, setiap warna merepresentasikan nilai string yang berbeda-beda. Nah, kita mau membawa seluruh nilai string awal ini kepada satu nilai yang sama, makanya kita menggunakan range. Katakanlah dia mungkin sampai
2000. Wah, karena kita nggak tahu jumlahnya ada berapa. Ini artinya 1,2000 dari string 1 sampai string yang nilainya 2000 itu kita ubah ke satu nilai. Nah, misalnya nilainya jadi 1. 1 itu warna putih ya. Nah, ini. Nah, kalau sudah, ini teman-teman bisa save di sini. Ya, pada layer ini di klik kanan, save layer, di save. Oke, di overwrite saja. Nah, lakukan hal yang sama untuk kontur mayor. Nah, misalnya ini warnanya merah, kita ubah menjadi ada yang orange ya itu ya. Misalnya kita ubah menjadi merah saja. Nah, ini sudah. Kemudian lakukan hal yang sama di save. Oke. Nah, sekarang kontur mayor dan minor sudah ada. Nah, kalau kita lihat dari DTM ya. Oh, warnanya. Kalau kita lihat dari DTM, sebenarnya DTM itu kan tadi diinterpolasi dari data pengukuran. Nah, di sini kan sebenarnya ada interpolasi dari wilayah yang sebenarnya nggak diukur, ya. Nah, untuk mengatasi hal itu, di sini didemokan kita bakal memotong data kontur. Nah, menggunakan fitur di sini fungsi yang digunakan itu adalah fungsi trim ya. Kemudian kita klik. Nah, lalu klipnya di mana? Nah, kita perlu boundary. Kalau dari sini ya, kita sudah lakukan ini, perlu boundary. Nah, namun sebelum itu, karena kontur mayor dan minor ini terpisah layernya atau dia berbeda file, kita mau gabungin nih. Caranya, di close dulu. Kita masukin mayor dulu atau minor dulu, bebas ya. Nah, contohnya ini, kita sudah nginput mayor, sekarang mayor kondisinya aktif. Cara untuk memasukkan minor ke dalam layer yang sama, nah teman-teman itu sebelum klik kiri tahan lalu ngedrag ke workspace untuk memasukkan, teman-teman bisa tahan tombol kontrol. Sehingga pada saat minor masuk, dia tidak ditampilkan dalam layer baru, namun layer yang sama dengan layer mayor. Seperti ini. Teman-teman bisa lihat di sini kontur minornya masuk, namun masih dalam layer kontur mayor. Nah, ini dia sudah bergabung. Sekarang tinggal kita save ini, tinggal diekspor dengan klik kanan, lalu save layer. Kita kasih nama misalnya kontur, isinya kontur mayor dan kontur minor. Yes. Mayor kita delete saja. Ini sudah gabung. Nah, sekarang kita lanjut, kita mau ngetrim tadi. Karena bagian yang ini itu tidak sebenarnya no data, tapi di sini diinterpolasi sehingga kan ini tidak representatif. Mungkin dalam kondisi asli ya tidak seperti itu. Jadi kita klip untuk daerah keperluan kita saja misalnya. Pergi ke menu edit, kita pilih trim, lalu kita clip by selected segment. Artinya kita menggunakan data segmen yang sudah ada, dalam hal ini data boundary, untuk melakukan trim ini. Tapi sebelumnya, kita masukkan dulu boundary-nya, yaitu boundary 10, BDY underscore 10. Kita masukkan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini boundary-nya. Oke. Nah, karena kita bakal ngeklik kontur, nah ini sekali lagi hati-hati. Sering kejadian nih. Layer yang aktif itu harus layer kontur dulu, agar nanti konturnya bisa berubah. Karena kita bakal ngetrim yang kontur. Oke. Kita pilih clip by selected segment. Nah, yang bakal kita clip itu yang outside. Jadi kita pilih outside, apply. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Di konsol ini ya, ada perintah select a closed segment. Kita pilih segmen yang ini.
masih proses, bisa ditunggu prosesnya. Oke, ini sudah cancel. Nah, jadi ini sudah jadi ya. Bisa kita close. Oke. Ini hanya sedikit review saja. Teman-teman mungkin sudah melakukan ini sebelumnya. Untuk praktikum bagian pertama mungkin di minggu pertama ini itu teman-teman silahkan mengerjakan. Oke teman-teman, sekarang kita lanjutkan untuk praktikum bagian yang kedua di minggu yang pertama ini, yaitu melakukan perhitungan volume metode cut and fill menggunakan software Surpal. Nah, sebelum kita masuk ada sedikit teori bagaimana konsepnya. Jadi konsepnya untuk menghitung volume menggunakan cut and fill ini, itu kita membutuhkan dua model permukaan atau dua model surface. Yang pertama teman-teman bisa lihat di sini ada surface yang satu, tumpukannya dan permukaan di bawahnya atau disebut dengan origin. Oke. Nah, apa aplikasinya? Aplikasinya untuk contoh yang bakal kita lakukan yaitu ada menghitung volume batu bara. Nah, kita langsung masuk saja, teman-teman buka surpaknya dan datanya. Itu kita masukkan datanya. Oh, stok 100. Oke. Di sini sudah ada 3 tumpukan ya. 1 2 3. Sudah ada 3 tumpukan. Untuk menghitung tiap tumpukan ini, maka kita perlu DTM dari tumpukan ini, masing-masing tumpukan, dan originnya, DTM originnya. Nah, oleh sebab itu, kita melakukan proses per tumpukan. Karena tumpukannya berbeda-beda. Nah, tiap tumpukan memiliki nilai string yang berbeda-beda, karena warnanya beda nih. Nah, gimana caranya untuk ekstrak satu tumpukan saja? Mungkin yang satu dulu, yang dua dulu, yang tiga dulu, terserah. Nah, sekarang kita mau ngitung yang tiga dulu. Jadi caranya string yang satu dan yang dua kita hapus. Oke. Dengan edit, pilih string lalu delete. Klik, lalu klik. Klik kiri ya. Nah, sekarang sudah tinggal tumpukan yang tiga nih. Oke, untuk tumpukan yang tiga, sekarang kita save layer. Misalnya namanya tumpukan 3. Oke, apply. Ini bisa ditutup. Sekarang kita bisa fokus ke data yang tumpukan 3 saja. Oke, ini. Langkah selanjutnya, kita perlu membuat DTM-nya. Karena kita perlu 2 DTM. Sekarang kita buat DTM yang pertama dulu. Caranya sama seperti sebelumnya, yang bagian pertama tadi. Langsung saja. Maaf, salah ya. Salah. Tumpukan 3 saja. Oke, ini. Nah, ini sudah jadi. Kita lihat dulu. Tumpukan 3 DTM. Nah, ini DTM-nya. Oke. Nah, lalu yang kedua, kita perlu buat DTM originnya. Namun di sini tidak disediakan data origin. Lalu, yang bisa kita lakukan adalah untuk mengakali kita bisa membuat sendiri originnya. Dari mana? Dengan mendigit outline atau luaran dari tumpukan ini. Menu apa yang digunakan?
bisa pilih create point, bukan point, maaf, digitize, terus pilih new point. Nah, kita bakal ngedigit. Oke. Nah, sebelum kita ngedigit, nah kita kan mau ini yang kita digit itu snapping ke titik-titik di outline setiap ini ya, pojok luaran ini kita digit. Nah, kita perlu mengatur snap mode-nya. Nah, ini kita ganti yang awalnya plain menjadi snap to point. Bisa langsung dimulai. Bebas dari mana? Klik kiri, klik kiri, klik kiri. Oh maaf, ini salah ya. Nah, kita harus mengganti layer aktifnya dulu ke tumpukan str3. Jadi ini salah. Oke, kita ulang lagi. Oke, kita ulang. Nah, sampai di sini. Sebelum kita mendigit langsung sampai ke titik awal tadi, ya, sehingga dia menjadi segmen yang tertutup, kita bisa tekan tombol ESC, maaf, yang ada di keyboard. Nah, lalu segmen ini kita tutup dengan menggunakan fungsi close segment. Nah, munculkan dulu menunya dengan klik kanan di sini ya, bagian kosong pada menu ini. Pilih toolbars, lalu dipilih edit. Oke, sekarang kita pilih close segment. Kita pilih, diklik ya, lalu pilih segmen yang mau ditutup. Nah, ini sudah. Volume cut and fill itu bisa dihitung apabila boundary ini itu arahnya adalah clockwise. Nah, untuk mengeceknya, teman-teman bisa menggunakan menu edit, pilih segmen, lalu pilih reverse. Sekarang kita pilih klik, lalu pilih boundary yang sudah kita digit tadi. Nah, di sini ada bacaan. Sekarang dia ternyata anti clockwise. Berarti kita klik lagi. Berarti tadi sebelumnya sudah clockwise. Oke, sekarang sudah. Nah, sekarang kita mau mengekstrak file baru yang isinya itu hanya boundary ini saja, supaya nanti bisa dibikin DTM-nya. Caranya sama seperti menghilangkan tumpukan 1 dan 2 tadi. Kita hapus stringnya. Sekarang tinggal boundary-nya saja. Nah, di sini baru kita save lagi menjadi misalnya BDY boundary 3. Apply. Oke, sekarang kita hapus BDY 3 tadi, kita buka. Ini dia tadi. Nah, sekarang kita buat DTM-nya. Kita bikin DTM untuk BDY 3. Nah, sudah ini. Sudah jadi. Nah, teman-teman bisa lihat ini flat ya. Nah, maka ini nanti akan bekerja sebagai surface yang kedua atau origin, sehingga volume tumpukan bisa kita hitung dengan menggunakan metode cut and fill. Kita lihat tadi untuk tumpukan 3. Nah, kira-kira seperti ini. Ini sudah tertutup. Nah, untuk menghitung volumenya, untuk menghitung volume tumpukan ini, bisa menggunakan menu surfaces, volumes, dan kita pilih cut and fill. Oke. Di sini ada beberapa input data dan parameter yang perlu kita isikan. Untuk first DTM, itu kita masukkan DTM originalnya. Nah, tadi kita sudah buat nama DTM originalnya, dalam hal ini tadi adalah BDY 3. Kemudian
second DTM, DTM yang kedua itu adalah DTM tumpukannya, berarti yang tumpukan 3. Nah, kemudian untuk boundary atau sampai di batasan mana volume cut dan fill ini itu dihitung, yaitu adalah PDE 3 tadi yang kita digit. Nah, boundary stringnya ini penting ya. Kadang teman-teman itu membuat boundary 3 tadi, mendigit itu stringnya bukan satu. Ini kebetulan tadi karena dia satu. Kadang mungkin bisa dilihat dari warnanya, mungkin pink, merah, atau apa. Teman-teman bisa cek dulu string untuk boundary yang teman-teman gunakan itu nilainya berapa. Dalam hal ini, yang kali ini kita gunakan itu satu. Location itu adalah output. Ya, kita pilih di sini cut fill aja namanya. Desimal silahkan diatur. Desimal adalah ketelitian sampai berapa angka di belakang koma hasil perhitungannya. Density itu densitas, dan report format itu file laporannya, reportnya itu berupa node atau txt maksudnya. Oke, kita apply. Nah, sini teman-teman bisa lihat volume tumpukan itu ada pada bagian fill. Oke. Nah, untuk perhitungan volume mungkin sampai di situ saja. Hanya saja mungkin pada modul itu terdapat perintah bagaimana ketika menghitung volume tumpukan ini, hanya saja maksudnya permukaan ini, DTM originnya itu yang digunakan adalah origin yang memiliki ketinggian tertentu. Seperti di modul itu adalah 102,5. Lalu bagaimana caranya? Caranya itu kita bisa mengubah. Kalau kita lihat di sini DTM ya, DTM kan dibuat dari data titik-titik tinggi tadi yang sudah kita digit dari outline tumpukannya. Nah, maka kalau kita mau DTM dengan ketinggian tertentu, data tersebut perlu kita ubah sebagai data input, artinya data boundary. Kita aktifkan dulu stringnya. Nah, maka boundary ini perlu kita paksa tiap titiknya untuk memiliki tinggi 100, misalnya 102,5. Oke, apa yang kita lakukan? Nah, teman, yang perlu kita lakukan itu pilih edit, kita pilih segment, pilih math. Nah, di sini pada bagian fill itu kita pilih Z, karena Z yang akan kita ubah. Pada bagian expression sebenarnya ini adalah kita masukkan, bisa dimasukin persamaan dan segala macam. Apabila kita masukkan di sini konstanta, artinya kita memaksa untuk nilai Z pada segmen itu menjadi 102,5. Oke. Ini yang kita ingin lakukan. Kita klik apply. Bisa dilihat di sini di notifikasi disuruh memilih segmen yang mau diterapkan math yang sudah kita buat tadi, yaitu Z sama dengan 102,5. Kita klik. Oke, ini sudah. Kemudian tinggal di save. Sebelumnya ini fungsinya harus kita matiin dulu. Nah, kita save menjadi BDI 3 misalnya. Tadi yang 102,5. Apply. Nah, ini kita close. Sekarang yang BD 3 tadi kita masukkan lagi. Maaf, bukan DTM ya, STR. Siap. Nah, yang STR ini yang 102,5 juga kita masukkan. Nah, ini bisa beda. Kelihatan ya. Yang untuk kita tahu nilai tingginya, ini bisa kita tes. Oh, ternyata yang ini, yang 102,5. Bisa dilihat Z-nya. Lalu yang bawah. Oh iya, kita aktifkan dulu. Nah, yang bawah 99,747. Hanya untuk melihatkan perbedaannya saja. Kira-kira caranya begitu. Lalu bagaimana cara menghitung volumenya? Caranya sama seperti yang sudah ditunjukkan sebelumnya.
Mungkin itu saja. Selamat mengerjakan, selamat belajar untuk teman-teman, selamat mengeksplorasi. Semoga apa yang disampaikan teman-teman bisa paham. Kalaupun tidak tertutup kesempatan bagi teman-teman untuk berdiskusi. Silahkan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.